Halo semuanya, selamat datang di channelnya Ngalamun Channel. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang filmnya Sabar Ini Ujian, sebuah film komedi fantasi romantik dengan tema Tim Loop pertama di Indonesia. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara. Film ini dirilis tanggal 5 September 2020. So tetap stay tune dan jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke filmnya. Let's go Mamang. Film ini bercerita tentang Sabar yang gagal menikah dengan Astrid, kekasihnya. Meskipun Sabar sudah berusaha move on, tapi kenyataannya Sabar belum bisa. Kegagalan pernikahan yang dialami oleh Sabar karena dia mengalami ketakutan dan tidak bisa membahagiakan orang yang dia sayangi. Sabar mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi calon suami yang baik. Dia juga mengatakan kalau dia bukan calon bapak yang baik untuk anak-anaknya nanti. Karena trauma masa kecilnya yang dialami oleh Sabar, sehingga dia takut untuk berumah tangga. Suatu malam saat Sabar pulang kerja, dia bertemu dengan seorang pengemis dan Sabar memberikannya uang, dan pengemis itu mendoakan agar Sabar dan keluarganya mendapatkan kebahagiaan. Keesokan harinya, Sabar terbangun dengan suara telepon yang datang dari ibunya. Ibunya berpesan agar Sabar datang ke pernikahan Astrid dan jangan menjadi cowok yang susah gagal move on. Semuanya tampak normal dan baik-baik saja, di mana pas bangun tidur, dia melihat berita di TV dan mencuci muka dengan pembersih muka. Dan saat akan berangkat, mobilnya mogok karena kehabisan bensin. Pada malam hari, Sabar lupa mematikan lampu mobilnya. Bergerak dari semalam. Ini dia dikit. Saat Sabar pergi ke Sidomart, melihat pegawai yang terjatuh dari tangga, namun Sabar hanya melihatnya saja. Dan Sabar pun akhirnya berangkat dengan menggunakan gokar. Silakan masuk, Mas. Anak-anak mau dijemput jam berapa? Dayor aja, Dayor. Tas juga itu. Tuh. Tuh jangan deh. Pada saat sudah sampai di acara pernikahan Astrid, Sabar bertemu dengan sahabatnya, Sabar sewaktu SMA. Binti Alexander Graham Smith dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Bar. Aduh, ternyata nggak jadi pakai pemain cadang. Acara pernikahan pun berjalan lancar, meskipun saat ijab kabul yang pertama, si Aceng sempat melakukan kesalahan dan ada seorang artis sahabat Dimas hadir di acara pernikahannya. Sebut saja namanya Nur. Saat sudah selesai, Sabar pun langsung pulang dan bersiap untuk tidur. Meskipun dalam hatinya dia belum ikhlas menerima pernikahan mantannya itu. Keesokan harinya, Sabar pun terbangun karena telepon dari ibunya. Dan ternyata ibunya menelepon Sabar karena takut Sabar tidak datang menghadiri pernikahan mantannya itu. Dan Sabar pun bingung, padahal kemarin dia sudah datang ke acara pernikahan mantannya. Semuanya berjalan normal, tapi saat Sabar melihat kalender, ternyata tanggalnya masih sama seperti tanggal kemarin, yaitu tanggal 11 April. Yang artinya Sabar mengalami pengulangan waktu, bisa disebut juga dengan deja vu. Di mana saat dia bangun, ibunya menelepon dan Billy mengingatkan jangan sampai telat, dan sabun pembersih muka yang dia beli masih dalam keadaan kosong. Dan Sabar pun mulai merasa bingung. Lu ngantuk sih gawe. Nggak apa-apa lu. Bu, ini gimana? Cari apa, Mas? Kamera. Kamera apaan? Hah? Kamera, lo taruh di mana kamera? Saat datang di acara pernikahan mantannya, Sabar menyangka teman-temannya sedang mengerjainya. Dan hal itu membuat teman-temannya bingung. Dan Sabar menceritakan kejadian yang dia alami sekarang ini sebenarnya sudah dialami di hari kemarin. Meskipun Sabar sudah menceritakan semuanya, tapi Billy, Yoga, dan Hari tetap saja tidak percaya. Sampai-sampai pegawai si Indomaret itu, dia pegang tangannya. Telat apa, Bu? Ayo dong, Bar, jangan kayak gitu ah. Ibu tuh nggak ngajarin kan. Keesokan harinya, ibunya kembali menelpon dengan kata-kata yang sama seperti kemarin.
Dan Sabar mulai merasa kesal, dan Sabar bercerita kepada ibunya kalau hari ini sudah dia alami kemarin. Dan Sabar bilang ke ibunya kalau dia sudah datang ke pernikahan mantannya itu 2 kali. Meskipun begitu, ibunya tidak percaya dan bilang Sabar itu ngaco. Begitu juga Billy yang tidak percaya dan menganggap Sabar hanya mencari alasan untuk tidak datang ke acara pernikahan mantannya itu. Saat bertemu dengan Billy, Sabar menceritakan semuanya yang dia alaminya dan berusaha meyakinkan Billy kalau sebenarnya dia selalu mengulang hari yang sama berkali-kali, dan Billy tidak langsung percaya, sehingga meminta bukti kepada Sabar, dan bukti itu seperti menanyakan warna CD yang dipakai kawan-kawannya dan berapa uang yang ada di dompet Billy. Halo, dan yoga sering orang. Ada berapa duit di dompet gue? 352.000. Meskipun Sabar telah berusaha meyakinkan teman-temannya, namun pada akhirnya mereka tidak mempercayainya dan hanya menganggap Sabar sedang melakukan kebohongan. Bar. Sorry. Sorry banget semuanya kalau acaranya saya ambil alih. Di hari itu Sabar berusaha menggagalkan pernikahan mantannya, namun digagalkan oleh mantan tukang cuanki itu. Gede banget orang. Emang lu kecil? Keesokan harinya, Sabar masih berusaha menggagalkan acara pernikahan mantannya. Namun naas, saat berhasil menghindar serangan Kang Cuangki, justru Sabar terkena hantaman pot bunga. Mending kamu jangan ada di sini, mending kamu pergi. Keesokan harinya, Sabar sudah siap dengan apa yang terjadi. Dan Sabar sudah menyiapkan rencana karena dengan mengundang mantan tunangan Dimas tanpa sepengetahuan teman-temannya dan mengaku kalau dia hamil oleh Dimas. Sontak saja semuanya kaget. Dan acara pernikahan pun menjadi ricuh, sehingga membuat Astrid kabur dari acara pernikahannya. Sabar lalu segera menyusul Astrid dan mencoba menghiburnya sambil mendekati hatinya. Namun usahanya gagal karena Sabar terlalu terburu-buru dan tidak memahami situasinya. Perasaan aku. Keesokan harinya, Sabar kebangun dan masih berusaha dengan cara yang sama. Namun saat berbicara, Sabar mencoba lebih santuy dan memahami kondisi perasaan Astrid, sehingga si Astrid bisa lebih dekat lagi dengan si Sabar. Dan pada saat Astrid kembali ke acara pernikahannya, situasinya benar-benar kacau. Udah, Bu. Tahan emosi, Bu. Tahan. Tadi kan sudah dijelaskan. Astrid pun pusing dan meminta tolong kepada Sabar untuk menumpang istirahat di apartemennya. Si Sabar, dan pada saat mereka sedang berduaan di kamar, Sabar berusaha melamar Astrid kembali. Namun Astrid belum siap dan meminta waktu untuk menjawab. Saat Sabar dan Astrid berduaan dalam keadaan posisi enak, tiba-tiba Billy menelepon dan memberitahukan Sabar untuk menjaga Astrid dan jangan sampai mencari kesempatan dalam kesempitan. Lalu Astrid pun tertidur. Ya, Bu. Keesokan harinya Sabar pun terbangun dan dia kesal karena dia pikir harinya itu adalah hari keberuntungannya. Tapi dia malah mengulang-ulang waktu di acara pernikahan si Astrid itu. Kayak dejavu gitu ya. Nah, dia pun langsung pusing, dia melemparkan TV dan juga HP-nya, lalu gitarnya dia banting. Dia mulai muak dengan keadaan ini dan dia pun langsung mandi.
Keesokan harinya, Sabar pun terbangun dengan hari yang sama, yaitu hari pernikahan mantannya. Tapi dia mempunyai rencana yang berbeda. Dia akan melakukan hal gila dengan teman-temannya. Dia lalu pergi liburan dan menjadi orang yang sedikit gila. Raja Ampat, Wakatobi, pokoknya semua pantai-pantai keren di Indonesia udah gue datengin. Ngapain lagi? Jadi musisi. Tapi ujung-ujungnya jadi orang gila. Kali. 18 kali. Billy pun datang untuk menyadarkan si Sabar. Billy telah menelpon dia semalam tapi tidak diangkatnya. Billy sudah tahu apa yang dirasakan si Sabar. Dia mengajaknya untuk melihat CCTV. Lalu Sabar dan Billy menemui pengemis yang mengutuknya tadi. Dia mencari pengemisnya tapi tidak ketemu. Dan si Sabar pun terus mencarinya dan dia teringat seorang ibu. Karena keesokan harinya Sabar pun terbangun dengan hari yang sama. Tapi Sabar sudah mengikhlaskan si mantannya itu yang bernama si Astrid. Dan dia melakukan hal-hal yang positif dan mulai mencari si bapaknya itu. Thank you ya, Bar. Gue pasti bakal jaga Astrid. Bab, mau cariin dulu bentar. Ntar malam gue bersihin lagi. Gue tanya, lu mau kemana? Kap. Yakin lu? Sabar. Dan Sabar mengobrol dengan bapaknya. Sabar menanyakan kenapa dulu bapaknya meninggalkan dia dan ibunya. Tapi si bapaknya mulai berbicara. Dia menyelamatkan seorang gadis yang diperkosa oleh preman dan dia merawatnya. Dia mengaku kalau dia itu adalah istri mudanya dan tidak memberitahukan Sabar dan ibunya. Tapi si ibunya si Sabar dia mengetahui rencana ini dari orang lain. Lalu ibunya si Sabar meminta putus atau cerai oleh bapaknya. Lalu si Sabar pun memaafkan si bapaknya dan mereka pun baikan dan hidup bersama lagi. Saat Sabar tiba di acara pernikahannya si Astrid, Sabar bertemu dengan si Nur yang temannya si Dimas tadi. Ternyata si Nur ini memiliki masalah besar, yaitu diselingkuhin oleh pacarnya. Dan si Nur ini ditinggal kawin oleh pacarnya itu. Dan ternyata si Sabar ini langsung melamar si Nur dan mengajaknya nikah. Dan si Nur pun mau diajak nikah oleh si Sabar. Ayo, Lo sebutin deh masalah lo terberat apa? masalah gue gak pernah diem. Harus hidup gue kelar. Apaan sih lo? Mampus kan? Lo mantannya Astrid yang ada di video itu. Oh my god, that was epic. Nikah yuk sama aku. Bakal bahagiain kamu seumur hidup aku. Lo bersyukur dikit kenapa sih? Lo sadar gak? Ini tuh jawaban dari semua doa kamu. Nggak ngaruh. Saat ini, maksudnya hari ini. Baik, calon suami.
Sabar, sabar. Ya Bu. Keesokan harinya Sabar pun terbangun. Tapi yang menelponnya itu bukan ibunya, tapi yang tadi si Nur teh. Si Nur mengajak Sabar untuk berbincang-bincang dan makan-makan. Dia menanyakan bagaimana rencana pernikahannya nanti. Dia pun terlalu bergembira. Dan sampai akhirnya adiknya si Sabar itu menelponnya dan bilang bahwa bapaknya sudah meninggal. Dan si bapak bilang bahwa dia sudah bahagia karena dia sudah dipertemukan lagi dengan anaknya, yaitu si Sabar ini. Kita saling memperbaiki. Oh, kenapa dek? Seneng banget sama doa Bapak akhirnya dikabulkan. Dan film pun akhirnya tamat. Dan endingnya sedih sekali ya guys. Oke guys, segitu aja filmnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment.